Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, hari ini kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami Santo Antonius dari Padua, seorang imam dan pujangga gereja. Dia yang Kau pilih menjadi orang pewarta kabar gembira yang penuh iman, penuh kekuatan, penuh daya pada zamannya. Sehingga banyak orang kembali kepada gereja, percaya kepada Kristus. Bantu kami ya Bapa, lewat orang kudus ini kami semakin menyelami, menghargai, tapi juga mewartakan kabar gembira, menjadi saksi kehidupan Kristus dalam diri kami dan bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setelah bacaan pertama hari ini, Elia memilih Elisa. Seperti yang Tuhan minta dalam penampakan pengalaman di Gunung Horeb, di Gunung Sinai. Elia mengkader Elisa sebagai penerusnya. Sangat menarik bahwa ada nabi yang bisa mengkader ya, orang-orang yang melanjutkan tugasnya. Dan menarik ternyata bahwa di tempat lain nanti kita akan mendengarkan bahwa ketika Nabi Elia, coba satu-satunya nabi yang naik ke surga, yang naik sekali lagi, yang naik ke surga dengan kereta berapi. Ya. Dalam kitab suci ada satu Henok dalam perjanjian lama yang naik ke surga. Bahasa kitanya moksa, bahasa orang Hindu atau Buddha, lupa persisnya. Dan Elia nanti mengalami moksa. Ya. Lalu muridnya ini minta kepada Elia bahwa dia minta 2 roh dari Elia. Dan Elia mengatakan itu sulit. Tapi kalau kamu bisa melihat saya nanti naik ke surga dengan kereta berapi, kamu akan mendapatkan itu. 2 roh dari Elia. Dan ternyata benar, ketika Elia naik ke surga, Elisa mendapat jubah kain dari Elia. Dan ternyata kain itu yang menjadi kekuatan peninggalan yang diberikan kepada Elisa. Dan yang menariknya juga, Elia itu hanya membuat 8 mujizat. Sedangkan Elisa 2 kali lipat. Itu menjadi 16. Jadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang sukses, kalau dia bisa mengkader orang-orangnya yang mengikuti dia untuk bisa seperti dia, bahkan melampaui dia. Seperti katakanlah, boleh dikatakan Yesus mengkader para rasulnya. Meskipun satu yang kemudian mengkhianati, tapi 11 lainnya menjadi orang kampung, orang nelayan yang gak punya apa-apa. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana gereja mengkader orang-orangnya? Bagaimana kita semua dikader supaya kita berani mewartakan menjadi seperti, bukan hanya seperti kita pemimpin, menjadi seperti Kristus. Itulah contoh seorang yang bisa dikader, sungguh-sungguh masuk. Dan itu dilakukan oleh Yesus kepada para rasulnya. Maka itulah para rasul mengikuti Yesus kemanapun Yesus tinggal, pergi dan menjalankan tugasnya. Supaya mereka melihat sendiri apa yang Yesus lakukan. Dan sesekali Yesus mengajarkan bersama mereka. Apa ajaran-ajaran Yesus. Di depan orang banyak juga, para rasul juga mendengarkan apa yang diajarkan Yesus. Dan ketika Yesus bangkit, antara bangkit Paskah dengan kenaikan Tuhan, di situ selama 40 hari Yesus juga mendidik para rasul, mengingatkan kembali apa yang diajarkan sehingga hati mereka berkobar-kobar, sehingga mereka sungguh-sungguh bersemangat, bergembira dan menyatakan kebenaran akan yang diajarkan Yesus. Sehingga setelah Pentakosta diberikannya Roh Kudus, mata batin kita, mereka terbuka dan berani mewartakan Kristus. Proses formasi ini yang seperti ini, saudaraku yang terkasih. Jadi dalam kaderisasi itu kita tidak tinggal diam, kita adalah murid. Ya, kemuridan kita ini bukan siapa-siapa, bukan rasul, bukan siapa. Kita selalu menjadi murid. Kami pun sebagai imam harus menjadi murid terus, harus mau belajar terus. Ketika kita tidak pernah belajar, ketika kita tidak membaca buku, membaca kitab suci, kita merenungkan, kita meditasi, habis.
merasa diri paling bisa dan segala macam. Habis kita bergaul dengan Yesus. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tadi ketika dalam permenungan saya bertanya, apakah para rasul itu sudah punya kitab suci nggak pada waktu itu? Para rasul ya. Saya duga tidak. Karena kitab suci baru muncul tahun 60-an. Jadi ketika antara tahun 33 sampai tahun 60 itu, kitab suci perjanjian lama. Dan juga apa? Pengalaman mereka akan Yesus. Pengalaman mereka akan kebangkitan Yesus yang diwartakan. Dan Paulus juga menggunakan tulisan-tulisan perjanjian lama, tapi dia juga mengalami pergulatan persatuan dengan Tuhan dalam pengalaman pribadi mereka, pengalaman pribadi para rasul itu. Ketika mereka pergi kemana-mana, dari mana? Apa yang mereka pegang? Kitab suci belum terbentuk loh. Belum ditulis loh. Apa dasarnya? Nah, itulah yang kita sebut dengan tradisi TR. T-nya huruf besar, bukan tradisi yang kecil-kecil, bukan kebiasaan-kebiasaan, bukan. Tapi tradisi di mana kemudian apa yang mereka para rasul alami bersama Yesus itu diwartakan. Mereka mewartakan ajaran-ajaran Yesus yang mereka terima selama 40 hari itu mereka wartakan. Dan ketika mereka wartakan, mereka juga membuat liturgi, peribadatan, doa, dan segala macam bentuk-bentuk doa ya, bersama-sama mereka. Nah, kemudian karena kebutuhanlah akan pentingnya ya firman Allah itu, maka muncullah sabda Allah itu oleh orang-orang, oleh keempat penginjil, surat Paulus, dan surat-surat pastoral lainnya. Demi untuk kebutuhan umat pada waktu itu. Jadi ketika saudara kita orang Kristen mengatakan sekolah skriptura, hanya kitab suci baru tahun 60-an. Nah, antara 30 pakai apa mereka? Tidak ada kitab suci. Kemungkinan kitab suci perjanjian lama, betul. Tapi perjanjian baru belum. Nah, itulah yang kita sebut dengan tradisi ketika para rasul bergaul dengan Yesus itulah. Mereka mewartakan pengalaman akan Yesus itu diwartakan kepada orang-orang di sekitar. Nangkap gitu. Maka tradisi huruf T huruf besar inilah yang menjadi kekuatan gereja kita, gereja Katolik yang diteruskan sampai sekarang. Jadi bukan hanya lewat kitab suci, benar kita mengenal Yesus kitab suci, tapi pengalaman para rasul inilah yang kemudian tokoh-tokoh gereja awali, bapak patristik, bapak-bapak gereja yang kita dengarkan pengalaman mereka dalam kebersatuan dengan Tuhan. Ya, mereka mengalami itu semua, termasuk Santo Antonius sebagai pujangga gereja, pengalaman dia dengan Yesus, dengan Allah, yang menjadi juga sumbangan-sumbangan bagi gereja pada waktu tersebut. Ya, jadi itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Karena itulah di dalam kehidupan kita, dalam pengalaman kita dengan Tuhan, ada satu hal penting di sini, yaitu kita otentisitas, ya, integritas kita sebagai orang, kejujuran kita sebagai orang, integral. Ya. Ketika kita dibentuk oleh Tuhan, kejujuran dengan hati nurani kita dengan Allah. Pengalaman akan Allah itu harus mengubah kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Menjadi satu, karena persatuan dengan kita dan Yesus itu mengubah, membentuk kita menjadi pribadi yang utuh bersama Yesus. Maka dikatakan dalam Injil hari ini, jangan bersumpah palsu. Ya, peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan, otentisitas, kejujuran, ya, persatuan dengan Tuhan. Dan itu membutuhkan kejujuran, itu tidak mudah, karena banyak kali kita juga, ya, ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Maka kita juga mendengarkan suara gereja, mendengarkan suara pastor, uskup, paus, untuk melihat apa yang kita alami ini dalam konteks sejarah gereja. Ya. Maka saya juga sangat sedih dalam tanda petik ketika beberapa orang fanatik yang menganggap paus kita sudah melenceng dengan segala macam hal tersebut, ya, dengan berbagai macam hal lewat penampakan Bunda Maria, etc., dengan membenarkan diri, penampakan Fatima dan seterusnya, lalu mengecam paus supaya turun dan segala macam. Bagi saya nonsens, saudara, nonsens. Ketika ada perpecahan seperti ini, iblis sedang bergerak. Kita harus bersatu. Seandainya kelemahan apapun di dalam paus kita, kita doakan.
Tidak dengan mengecam, tidak dengan menjelek-jelekan, tidak mengatakan Konsili Vatikan kedua sebagai suatu yang karya setan. Aduh, menyedihkan saudara. Ya menyedihkan. Tidak demikian. Tidak boleh demikian. Ya, karena ya hierarki gereja ini berasal dari Petrus dan seterusnya, Paus dan seterusnya dan seterusnya. Maka coba perhatikan pembaharu-pembaharu gereja seperti Santo Fransiskus Assisi. Dia dipakai Tuhan, baharuilah gerejaku. Dia kira pada waktu itu karena gereja kapel kecil yang dia temukan itu udah hampir runtuh, maka dia perbaiki. Tapi kemudian dia mengatakan bukan itu. Gerejaku adalah seluruh gereja. Maka Paus kita ini memakai nama Fransiskus untuk membaharui gereja. Untuk tinggal dalam kemiskinan. Berbagilah orang miskin. Beliau tidak tinggal di istana Vatikan, tapi tinggal di rumah Santa Marta, tempat bersama para uskup, para kardinal, pejabat-pejabat gereja bersama dia, tinggal dalam kemiskinannya. Ya. Saudara, percayalah dalam gereja. Pembaharuan itu ketika kita sendiri tidak mengecam diri kita sendiri, tidak menghujat, tidak marah, tidak kecewa. Karena iblis juga sedang bekerja untuk kita untuk memecah belah para pemimpin bangsa dan negara. Ya, di dalam gereja juga. Ketika kita terjadi segitu bisa menjadikan skisma, dan itu terjadi ketika Luther memisahkan diri dari gereja. Kembali saudara, Anda bisa tidak cocok, Anda bisa tidak pas dengan apa yang dilakukan gereja. Percayalah, gereja menjalankan itu karena demi kesatuan kita semua. Mari kita berdoa untuk gereja lewat Santo Antonius dari Padua ini, supaya kita membaharui hidup gereja dengan membaharui diri kita sendiri. Siapakah aku ini? Siapakah orang-orang yang kita ikuti seolah-olah itu benar semua? Siapa? Tidak lain, tidak bukan. Kalau kita mengklaim seolah-olah Bunda Maria mengatakan begitu, dari mana? Dasarnya apa? Ya, tidak bisa. Bunda Maria itu adalah di dalam gereja, untuk gereja, bersama gereja. Ketika gereja memutuskan sesuatu, Bunda Maria taat. Ya, sebagai contoh bisa saja orang dulu menganggap komuni harus dengan mulut. Ketika orang tidak menyambut dengan komuni dengan mulut, dengan tangan, sudah mendesakralisasi tubuh Kristus. Jangan begitu saudara. Ketika dengan tangan kita menerima dengan hormat, kita tidak seolah-olah kasar itu atau mendesakralisasi ketika kita dengan hormat. Bunda Maria pasti setuju dengan segala sesuatu seperti itu. Jangan mengira hanya dengan lidah, dengan kita seolah-olah menganggap bahwa Bunda Maria tidak menyetujui. Itu kan pikiran-pikiran kita sendiri. Maka mari saudaraku, saya kembalikan kepada kita semua supaya kita memiliki otentisitas, keutuhan, integritas di dalam gereja. Perbaharui gereja, Ecclesia Reformanda lewat apa? Diri kita sendiri, dan Anda dengan saya. Saya selalu mengajak Anda untuk masuk lebih dalam, untuk membaharui diriku lebih dalam supaya kita bisa mewartakan Kristus. Sekali lagi mari kita mencintai gereja, doakan paus, doakan uskup, doakan para imam, doakan siapa saja. Dan kami juga mendoakan Anda semua. Kita sama-sama saling mendoakan. Dan jangan sampai dipecah belah oleh iblis yang nampaknya baik lewat orang-orang tertentu. Saya tidak percaya dengan hal-hal yang demikian. Anda mulailah dengan diri Anda sendiri. Mulai bergaul dengan kitab suci, membaca, merenungkan, meditasi, kontemplasi. Semoga Tuhan seperti Santo Antonius membaharui gereja dengan hidupnya. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa di surga, kami bersyukur atas Santo Antonius yang telah hidup di zamannya dan membaharui gereja lewat hidupnya sendiri. Bantu kami Tuhan, supaya kami bersikap demikian juga. Memiliki otentisitas, keaslian, dan integritas dalam diri kita. Sehingga kami semakin dikuatkan dan teguhkan bagimu dan bagi kami semua. Rema hari ini, semoga Engkau Tuhan dipuji dan dimuliakan di dalam gereja Katolik. Tuhan,
Engkau dipuji selama-lamanya. Berkatilah kami semua, berkatilah anak-anak-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi rema hari ini adalah terpujilah Engkau Tuhan di dalam gereja Katolik. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam gereja Katolik. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam gereja Katolik. Berkat-Mu atas kami semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.